Halo, selamat pagi rekan-rekan, kembali ketemu lagi dengan saya Alvin Fahmi di channel Lowo Ijo. Sebagai orang tua, kita pasti ingin agar anak-anak kita mempunyai banyak keahlian kan, termasuk salah satunya keahlian berenang. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi kepada Anda semua mengenai berbagi pengalaman saya mengenai mengajarkan renang kepada balita. Jujur saja saya juga baru bisa berenang dengan benar pada saat usia saya sudah 30 tahun. Itu pun karena saya termotivasi untuk bisa mengajarkan renang yang benar kepada anak pertama saya yang pada saat itu berumur 4 tahun. Melalui video-video yang ada di YouTube, saya berhasil melakukan belajar berenang dengan benar sekaligus mengajarkan renang kepada anak saya yang pada saat itu berusia 4 tahun. Pada saat anak saya yang pertama itu usia 6 tahun, dia sudah biasa berlatih berenang sejauh ratusan meter setiap kali dia latihan berenang. Nah, kali ini saya akan mengajarkan hal yang sama seperti apa yang saya ajarkan kepada anak pertama saya, ya akan saya ajarkan ke anak yang kedua saya yang saat ini sudah berusia 3 tahun. Yuk ikuti langkah-langkah apa saja yang saya ajarkan ke anak kedua saya, yang sama persis seperti apa yang saya ajarkan kepada anak pertama saya. Ini adalah ringkasan dari video-video YouTube yang saya tonton yang membuat saya dan anak saya berhasil untuk melakukan renang. Ada 2 hal mendasar yang saya ajarkan kepada anak-anak saya waktu masih balita untuk bisa belajar berenang. Yang pertama, blow bubble atau bernafas di dalam air. Yang kedua, cara mengayuh atau mendorong air ke belakang dan ke bawah agar tubuh ke depan dan terangkat ke atas. Sebelum membahas keduanya, ada satu hal penting yang akan saya sampaikan kepada Anda sebelum kita mengajarkan renang kepada anak-anak, yaitu jika Anda ingin agar putra-putri Anda bisa belajar berenang, ajaklah mereka ke kolam renang. Jangan ajak mereka ke waterboom. Meskipun waterboomnya ada kolam renangnya, ya akan lebih baik Anda ajak putra-putri Anda ke kolam renang saja dan ajarkan renang dengan cara yang menyenangkan. Kita masuk ke blow bubble atau bernafas dalam air. Bubble atau bernafas di dalam air adalah hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada putra-putri Anda pada saat awal belajar berenang. Setelah anak percaya diri untuk bisa nyemplung di kolam renang, Anda sudah mulai bisa mengajarkan blow bubble ini kepada putra-putri Anda. Mengapa hal ini penting? Karena ini akan menghindari putra-putri Anda tersedak atau kemasukan air ketika dia belajar berenang di kolam renang. Ada kalanya pada saat putra-putri Anda belajar berenang, dia akan terpeleset atau akan terjatuh atau hal-hal lain yang menyebabkan kepalanya berada di bawah permukaan air. Ketika putra-putri Anda sudah Anda latih untuk melakukan blow bubble atau bernafas dalam air, ketika hal itu terjadi, ya terpeleset tadi, maka secara refleks, secara otomatis dia akan melakukan blow bubble secara sendirinya ketika kepalanya berada di bawah permukaan air. Hal ini akan menghindari dia trauma atau merasakan sakit pada saat terjatuh, karena dia akan berhasil untuk menghindari diri dari kemasukan air atau tersedak.
Pada awalnya untuk berlatih blow bubble, Anda dapat melatih putra-putri Anda pada saat berada di darat. Ketika berdiri, dalam posisi berdiri di darat, latihlah putra-putri Anda untuk bisa mengambil nafas pada saat berdiri menggunakan mulut, dan pada saat jongkok, keluarkan nafas melalui hidung. Minta mereka dan temani mereka melakukan hal itu berulang-ulang kali. Ketika berada di darat, ingat ya, lakukan secara berulang-ulang sesering mungkin agar refleksnya saat Anda merasa mereka sudah benar melakukannya, Anda bisa mengajaknya untuk mempraktekannya saat Anda berada di air. Dampingi mereka saat melakukannya. Ketika melakukan blow bubble di air, pastikan putra-putri Anda melakukannya dengan menggunakan kacamata renang. Hal ini akan membantu untuk melindungi mata putra-putri Anda agar tidak merasa pedih dan terhindar dari iritasi mata, sekaligus membantu penglihatannya ketika mereka berada di bawah air. Latihan blow bubble dapat dilatih pada kira-kira kedalaman airnya setinggi dada mereka. Ketika putra-putri Anda sudah mampu untuk melakukan blow bubble di dalam air, latihlah terus-menerus sesering mungkin agar refleksnya benar-benar terbentuk. Jika refleks bernafas di dalam air sudah terbentuk, maka tahapan-tahapan berikutnya akan sangat mudah untuk bisa dilakukan. Mengajarkan mengayuh dan mendorong air ke belakang dan ke bawah. Untuk bisa mengajarkan hal ini kepada putra-putri Anda memerlukan alat tambahan berupa pelampung. Pelampung yang kita gunakan bisa pelampung yang berbentuk ban maupun pelampung yang berbentuk baju yang bisa mereka kenakan. Minta mereka untuk menuju ke sebuah arah tertentu. Atau Anda dapat merangsangnya atau memotivasinya dengan memberikan mainan berupa bola atau mainan-mainan lain agar mereka mau mengejarnya. Demikian saya Alvin Fahmi dari channel Lowo Ijo. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, selalu sehat.